Shalom, selamat sore, apa kabarnya? Luar biasa, wah saya senang sama jemaat yang punya antusias yang bagus gitu ya. Karena kalau namanya mau komplain, tadi kasih winter, aduh dingin, ruangannya terlalu dingin. Kalau dikasih summer, aduh panas. Kalau kita mau ngomong, nah ini judul yang saya mau ambil adalah attitude is everything. Kalau mau namanya komplain, apapun kita bisa komplain. Aduh ruangannya terlalu begini, aduh terlalu gelap, aduh terlalu terang. Aduh musiknya kurang ini, kurang itu, penyanyinya kurang ini, kurang itu. Saya ingin bicara kita mengenai attitude. Karena hal ini kelihatannya sepele tapi sangat pegang peranan penting dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya belajar mengenai bagaimana kita mengasihi Tuhan, tapi bagaimana kita juga bersikap. Mengasihi Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi attitude ini juga memegang peranan penting. Attitude itu apa sih? Attitude adalah sikap dan perilaku. Tapi sebelum masuk ke dalam firman ini, mari kita ketemu Tuhan dulu, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami untuk kami belajar kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, bentuk kami. Karena kami percaya dalam pembentukan-Mu kami menjadi sempurna. Tuhan ajar kami biar kami menjadi orang-orang yang menjadi bilangan murid bukan bilangan pengikut. Sehingga kami boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada, orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, berbicaralah Roh Kudus kepada setiap daripada kami. Pakai mulut hamba-Mu ini supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berdasarkan isi hati-Mu. Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita mau belajar mengenai attitude ini dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Ada peristiwa pada waktu murid-muridnya ini dan Tuhan Yesus habis melayani 5.000 orang, dikasih makan berapa? Sama 5 roti dan 2 ikan. Baru selesai daripada itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai pelayanan ceritanya. Nah kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang sana di danau Galilea sana. Suruh pergi ke seberang untuk ke tempat yang namanya Genesaret. Nah sedangkan Tuhan Yesus pada waktu itu tidak pergi bersama dengan murid-muridnya. Dia pergi untuk berdoa. Kita lihat. Nah kita akan baca di Matius 14 ayat 22. Mungkin kita baca bahasa Indonesianya aja ya. Gak ada yang berbahasa Inggris tuh. Nah Matius 14 ayat 22. Bacaannya saya akan ambil dari Matius 14 dari ayat 22 sampai 32. Nah di Matius 14 ayat 22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang, yang 5.000 orang itu. Nah di ayat 24 dikatakan perahu murid-muridnya sesudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi pada waktu murid-muridnya itu pakai perahu itu mulai berlayar ke sana, ke seberang, sudah beberapa mil itu angin sakal. Apa sih angin sakal itu? Ternyata saya setelah saya lihat apa sih artinya angin sakal itu. Angin sakal itu ternyata angin yang datang dari depan atau angin yang menahan. Kalau kita mau maju ke sana, anginnya itu datangnya dari sana. Itu yang namanya angin sakal. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya di terjemahan yang yang telah disempurnakan atau di terjemahan New Version atau di New King James Version itu against.
Anginnya itu melawan daripada arah daripada murid-muridnya itu. Jadi sebaliknya kalau saya mau pergi ke sana, anginnya datang dari sana. Itulah angin sakal. Dari firman ini apa sih yang kita pelajari? Seringkali pada waktu dalam kehidupan kita, orang sebagai orang percaya, murid-muridnya pergi ke seberang kan perintah dari siapa? Dari Tuhan kan, dari Yesus. Seringkali orang percaya pun menghadapi tantangan pada waktu mau menjalankan apa yang Tuhan suruh. Kita ini mau jadi orang benar. Jadi orang benar pun gak gampang, betul gak? Kita mau melakukan yang benar nih. Tetapi situasi itu kadang-kadang gak gampang, gak mudah untuk melakukan yang benar ini. Kita mau ke tujuan sebelah sana, ada angin sakal. Ada sesuatu yang menahan untuk bisa pergi ke sana. Dia udah berusaha untuk mendayung mungkin, untuk pergi ke seberang, ke tujuannya. Tapi kok anginnya kencang. Bukankah itu juga kita alami dalam kehidupan kita? Kita tuh maunya bener, jalannya ke sana. Kok ya nggak gampang nyampe ke sana. Ada aja yang nahan. Mau sabar ceritanya. Kita mau minta kan, Tuhan biar saya tuh jadi orang sabar. Ada aja yang membuat kita jengkel, yang membuat kita darahnya naik. Kadang-kadang keluar tanduknya juga. Kadang-kadang taringnya keluar. Kenapa? Karena ada tantangan gitu ya. Ada hal yang membuat kita itu enggak gampang untuk maju. Tapi itulah hidup. Apa yang disuruh oleh Tuhan bukan berarti semuanya jalan tol atau jalan rata gitu. Wah, pokoknya nyampe ke seberang dengan cepat. Ini enggak. Yang dialami oleh murid-muridnya itu ada angin sakal, terombang ambing di tengah laut itu, di tengah dari Danau Genesaret ini. Danau Genesaret atau Danau Galilea itu sama. Terombang ambing di sana. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah itu, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, kalau kita dapat masalah, terus Tuhan datang, ini kita happy atau sedih ya? Happy dong, berarti pertolongan datang, betul nggak? Pertolongan Tuhan datang nih, Tuhan datang. Dia berjalan di atas air berbicara mengenai apa? Mujizat. Dia berjalan, kita melihat mujizat. Tetapi apa yang terjadi ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru apa? Hantu, setan. Bukankah kita juga mengalami hal yang begitu? Pada waktu ada pertolongan Tuhan, ada mujizat. Kadang-kadang kalau fokusnya kita kepada masalah, kita nggak tahu loh itu Tuhan. Betul nggak? Kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, fokus kita kepada masalah. Tuhan datang mau tolong pun dibilang apa? Setan. Satu kali saya pernah ngalami dalam kehidupan saya, waktu itu zaman Krismon, saya belum punya rumah, saya punya tabungan, nggak banyak. Waktu itu kena Krismon, duit yang nggak banyak itu pun nggak bisa ditarik keluar dari bank. Karena banknya diras. Waktu itu banyak bank mau kolaps. Waktu itu Danamon mau kolaps. Karena ditarikin sama nasabah semua duitnya. Ya bank sehebat apapun kalau ditarik semua dananya ambruk gitu, bangkrut kan. Nah gak bisa ditarik. Saya gimana ini waktu itu singkat cerita saya berdoa dan Tuhan bilang. Tuhan bilang kalau kamu mempertahankan nyawa engkau akan kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau menyerahkannya karena aku engkau akan mendapatkannya. Langsung iman saya iya udah. Jadi saya ngomong waktu itu papi saya yang urus. Kemudian saya ngomong sama papi saya, Pap udah biarin. Kalau uang ini buat saya dari Tuhan,
saya pasti nggak bisa dapatkan. Tetapi kalau bukan, biar Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Nggak masalah. Justru dengan seperti itu, papi saya yang tadinya itu agak stres juga. Karena apa? Tahu anaknya duitnya cuma segini-gininya. Gak bisa diambil lagi kan. Jadi dia berusaha sampai datang ke sana. Dia bilang, waduh stres bener. Kenapa? Karena di bank itu orang tuh udah sampai gebrak-gebrak meja. Udah marah-marah. Udah suasananya sangat-sangat membuat orang stres. Tapi dengan saya ngomong begitu, papi saya jadi tenang. Ya biarin aja, anaknya juga udah rela. Udah dibiarkan aja. Justru dari saat itu yang saya lakukan, Tuhan tuh betul-betul melakukan satu mujizat yang gak pernah kita pikir. Tuhan malah buka pintu untuk banknya itu bilang ke papi saya gini, Pak katanya gini, memang Pak saya gak bisa kasihkan uang cashnya sekarang karena memang uangnya gak ada. Tetapi saya tawarkan, Pak masukkan ke deposito, dia bilang begitu. Nanti setelah berapa waktu bisa diambil gitu. Oke, sekarang dimasukkan gitu. Nah, singkat cerita saya udah transaksi mau beli rumah nih. Ada orang yang nawarkan ke saya, tapi uangnya juga mepet gitu. Terus orangnya bilang gini, oh Pak gak apa-apa, Bapak bayar aja berapa Bapak ada uang, nanti sisanya kapan waktu aja baru bayar. Saya baru berpikir, wah jangan-jangan mau nipu ini kan gitu. Mana ada zaman itu orang lagi zamannya setelah Krismon dan di Rasbank itu kan dekat ke kerusuhan kan tahun 98 itu ada kerusuhan di Jakarta. Dan semua orang itu beli rumah udah kayak kacang goreng. Kayak sekarang cari kos-kosan di sini sama gitu. Ditawarin berapa misalnya ditawarin 100. Dia berani tutup 125. Wah tetangganya lihat ini 125 laku. Wah saya tawarin 150. Ditutup juga. Naik lagi 175. Jadi waktu itu harga rumah udah kayak bukan lagi naik tetapi udah lompat terbang entah kemana gitu. Karena tiap hari orang berani tutup dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi singkat cerita saya bilang gini, Pak saya terus terang saya gak mau punya hutang. Jadi saya gak mau begitu. Jadi dia bilang udah pokoknya ini. Singkat cerita oke, deal dengan harga sekian oke. Nah pada waktu saya udah bayar cukup besar uangnya. Kemudian saya kan harus tunggu bikin sertifikat jual beli, betul. Sertifikat jual beli saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Kalau nggak salah 3 minggu kemudian notarisnya telepon saya. Terus bilang notarisnya, Pak gini, maaf itu proses jual belinya nggak bisa diproses nih Pak. Loh saya bilang kenapa? Kan udah deal, udah ini, saya udah bayar. Iya Pak, tapi ada satu surat yang hilang, nggak ada gitu, nggak ada. Loh, saya bilang ini gimana ini? Loh kok malah nggak ada suratnya, nggak bisa transaksi. Padahal waktu itu saya udah bayar cukup besar, yang saya cuma pegang adalah kwitansi, tanda pembayaran, dan kunci rumah. Sertifikat apa semua nggak ada di saya gitu. Wah, itu membuat saya deg-degan juga. Saya betul sih ini Tuhan udah tolong saya. Tapi saat itu saya juga empot-empotan. Kenapa? Uang saya udah bayarin hampir mungkin lumayan besar gitu. 75% atau berapa gitu kan. Udah besar lah pokoknya. Waduh ini kalau nggak jadi uang saya bisa amblas ini kan gitu. Karena nggak ada apa-apa gitu yang saya pegang. Tiba-tiba setelah sekian lama, akhirnya saya baru mengerti. Memang sih kalau kita lihat lukisan ya, dari sebuah lukisan yang besar gitu ya. Kalau kita lihatnya deket, saya pernah masuk museum lukisan abstraknya dari seorang pelukis. Kalau saya liatin ini lukisannya kok kayak cipratan, catnya itu kayak nyiprat gak karu-karuan gitu kan. Saya gak bisa lihat apa sih ini maksudnya.
pokoknya warna-warni gitu kan, nggak jelas gitu, abstrak, oh mungkin ini abstrak gitu. Tapi ternyata kalau kita lihatnya adalah agak jauh, kita bisa lihat, oh ini ternyata, oh ini bunga ini. Sepertinya ini dia menggambarkan satu pemandangan alam yang bagus gitu. Kalau kita lihat dari jauh. Saya mendapatkan satu pengalaman itu, ternyata Tuhan tuh bikin suratnya tuh, akhirnya singkat cerita, surat itu akhirnya bisa dibikin lagi. Yang mengajaibkan saya itu karena orang yang dicari untuk tanda tangan surat itu nggak gampang. Tapi singkat cerita ketemu orangnya. Saya baru mengerti kenapa Tuhan delay waktunya transaksi nggak pada waktu itu. Karena pada waktu saya, kalau waktunya waktu itu transaksi surat sertifikatnya udah bisa dibuat, saya kan harus bayar semua kan. Sedangkan uangnya nggak cukup. Tuhan delay 6 bulan. Nah, bank itu ternyata waktu saya masukin deposito, bunganya 1 bulan itu 65%. 1 bulan loh, bukan 1 tahun. 65%. Jadi selama 6 bulan itu akhirnya jatuh tempo dan akhirnya, bukan jatuh tempo sertifikatnya bisa dibuat. Uang saya udah cukup untuk bayar. Itu luar biasanya, saya bilang wow, Tuhan itu kalau membuat sesuatu itu kita nggak bisa pikir. Tuhan jalan dengan caranya yang ajaib. Saya bisa lakukan itu karena apa? Karena Tuhan. Saya nggak kepikir caranya gimana. Saya pikir saya harus pinjam uang. Tapi ternyata enggak. Saya tidak berhutang. Karena orangnya juga nggak bisa tagih saya loh, uangnya juga suratnya nggak ada kan begitu. Jadi pada waktu pertolongan Tuhan itu datang, seringkali kita nggak menyadari itu pertolongan Tuhan. Saya empot-empotan selama 6 bulan. Kenapa? Nggak bisa transaksinya. Murid-murid Tuhan juga gitu. Tuhan datang, ada mujizat di depan mata, dibilangnya hantu. Dia nggak sadar, hantu. Iya. Jadi berikutnya di Matius 14 ayat 29, 28, 29 dikatakan gini. Tuhan bilang dulu di ayat 27, jangan takut, ini aku. Tuhan menyatakan diri, ini loh saya. Pada waktu Tuhan mengatakan itu, di ayat 28-29, Petrus langsung berseru. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ini respon yang luar biasa kalau menurut saya. Murid-murid lain masih bengong. Petrus itu memang kalau urusan ngomong paling duluan dia. Ngomong dulu baru mikir. Itu orang-orang sanguin memang gitu kan. Jadi Petrus itu orang sanguin gitu. Kalau orang sanguin itu nggak pakai mikir dia kalau ngomong. Ngomong aja dulu. Nanti setelah ngomong baru mikir. Iya ya, gimana ya? Gitu. Jadi kalau iya bisa. Nanti setelah itu baru mikir, itu orang sanguin. Tapi kalau orang melankoli, nah bertolak belakang. Kalau orang melankoli sebelum ngomong dia mikir dulu. Tetapi kebanyakan mikir nggak ngomong-ngomong jadinya. Mikir dulu gitu. Nah itu 2 sifat yang berbeda. Nah Petrus tuh langsung ngomong. Tuhan kalau engkau itu biar saya berjalan di atas air. Iya. Petrus bisa gak berjalan di atas air? Bisa. Siapa yang setuju bisa? Siapa yang bilang gak bisa? Gak ada, berarti semuanya. Oh ada yang bisa, yang bilang gak bisa ya. Sebetulnya Petrus gak bisa jalan di air. Kenapa? Karena kalau Petrus bisa di jalan di atas air, dia nggak ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau engkau itu suruh saya, kan begitu. Tuhan bilang apa? Datanglah, come. Waktu Petrus jalan di atas air bukan karena dia bisa. Karena apa? Karena taat. Kan gitu. Kalau Tuhan bilang come. Petrusnya mau enggak gitu kan. Karena dia mikir kan saya nggak bisa jalan di atas air. Nggak mau Bisa nggak jalan di atas air?
Gak bisa. Makanya harus taat. Taat itu berarti Tuhan ngomong kan. Bukannya kita pede. Ya ini tadi yang dibilang sama Pak Arifin pede. Yang pertama itu percaya diri. Bukan itu. Tapi percaya dia pedenya. Kalau kita percaya diri, dia udah nyemplung duluan sebelum ngomong sama Tuhan. Tapi ini adalah pedenya percaya dia. Waktu dia bilang come, dia langsung turun. Itu sikap yang benar, itu yang perlu kita tiru dari Petrus. Kita ini perlu dengar-dengaran Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang come, berarti kita datang. Action. Jangan tunda. Karena itulah yang membuat mujizat kita ngalami Tuhan gitu. Nah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Langsung ketemu Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan ayat 14 Matius 14 ayat 30 dikatakan gini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam. Petrus yang tadinya fokus kepada Tuhan, fokusnya kembali kepada angin, problem. Dia problemnya dilihat lagi, dia mulai goyah dan dia mulai pikir kan, orang sanguin kan. Setelah ngomong, dia langsung nyebur, baru dia mikir kan. Loh, saya kan gak bisa. Ini kan anginnya kenceng. Gak bisa, saya kok berdiri nih, saya gak bisa kan. Langsung tenggelam. Kalau kita ini berpikir dengan kemampuan sendiri, nah PD itu seringkali kita bisa tenggelam karena fokus kita kepada kemampuan dirinya sendiri dengan problem. Siapa yang pikir problemnya kecil dalam hidup ini? Siapa yang berpikir problemnya besar? Kan tergantung, betul gak? Besar dan kecil masalah yang kita hadapi kan tergantung cara kita memandang, betul gak? Seringkali kalau masalahnya besar, gimana caranya menutupi gunung pakai daun? Gimana caranya nutup gunung pakai daun? Ada caranya. Taruh daunnya dekat mata. Sambil memandang gunung. Gunungnya ketutupan gak? Ketutupan. Kalau problemnya ditaruh di depan mata kita gak bisa lihat Tuhan segede apapun Tuhannya. Kalau kita mau lihat gunung tertutup sama daun, daunnya taruh dekat mata, itu pun problem. Kalau kita mau menutupi Tuhan yang begitu besar, itu dengan problem yang kecil, itu ditaruh dekat-dekat dengan mata kita. Gimana caranya supaya kita bisa melihat Tuhan? Pandang kepada Kristus. Jangan bawa permasalahannya ke dalam pikiran kita, ke dalam kehidupan kita. Jangan bawa dia dekat. Biar dia jauh. Kenapa? Karena kita bisa melihat Tuhan. Daud juga kenapa dia berani sama Goliat? Karena Daud melihat dari jauh, betul kan? Kecil Goliatnya. Coba kalau udah deket, gede banget gitu kan. Orang Saul aja lihat, takut lihat Goliat karena Saul lihat Goliat dari dekat. Daud itu bukannya karena dia lihatnya dari jauh, tetapi dia melihat kebesaran Tuhan, kemudian dia ukurkan ke Goliat. Itu membuat dia berani. Kenapa? Yang berperang kan bukan dia. Bukan karena dia jago main ketepel, bukan. Berapa batu yang dipilih sama Daud? 5. Berapa yang dipakai? 1 aja. Kita persiapannya banyak mungkin untuk melawan masalah kita. Tuhan gak perlu banyak-banyak. Kamu boleh kumpulin kemampuanmu. Saya perlu 1 hal saja dari kita. Tuhan itu cuma perlu 1 yang dari kita. Sikap kita yang benar. 1 batu cukup untuk membunuh Goliat yang begitu besar. Yang ditakuti sama semua orang bangsa Israel.
Oleh sebab itu, mari kita lihat, pandang kepada Tuhan. Waktu dia fokus kepada Tuhan, Petrus itu bisa jalan di atas air. Tapi waktu dia takut, dia tenggelam. Dia jadi nggak bisa lagi, jadi ordinary people lagi. Padahal dia bukan ordinary people. Dia jalan di atas air. Siapa yang lain bisa jalan? Murid mana yang lain bisa jalan di atas air? Dia ada yang punya pengalaman itu. Cuma Petrus. Kita ini adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita ini adalah golongan orang-orang. Dikuduskan itu apa sih? Disucikan? Bukan. Dikuduskan artinya dihususkan bagi Tuhan. Kita ini spesial. Apapun kata orang, kita ini adalah orang-orang spesial yang dikuduskan, yang dihususkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita harus merasa spesial. Coba bilang sama teman-teman yang di sebelahnya, kamu spesial. Ya, kita semua adalah orang-orang spesial. Betul. Kemudian Petrus tuh berseru sama Tuhan. Dia berteriak waktu dia tenggelam, dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Kita juga lakukan hal yang sama. Di tengah-tengah permasalahan yang kita rasanya sudah terjepit, kita juga masih berseru sama Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan menjawab dengan apa? Tuhan segera, dia bilang, segera Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan tuh gak pernah tunggu pada waktu kita berseru itu. Tuhan langsung mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pertanyaannya begitu. Bukan, loh kok kamu tenggelam? Kenapa kamu? Enggak, Tuhan bilang, hai kamu itu kenapa? Nah di bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan gini, you have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Kenapa kamu meragukan aku? Petrus itu jalan kan bukan karena dia bisa kan, dari awal kan saya udah bilang. Dia itu bisa karena apa? Tuhan yang suruh. Waktu dia berpikir kepada masalah, dia gak mengandalkan lagi Tuhan, dia mengandalkan, loh saya kan gak bisa berdiri di atas air. Dia makanya tenggelam, fokus kepada permasalahan. Makanya Tuhan tanya, why did you doubt me? Kenapa kamu ragu sama saya? Lah kalau kamu udah berdiri, kemudian ada topan badai, angin sakal dan segala macam, bisa gak menenggelamkan dia? Tidak akan bisa. Kalau Tuhan udah buka pintu, tidak seorang pun bisa tutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, tidak seorang pun juga yang akan bisa buka. Kalau kita sudah ditopang oleh tangan Tuhan, gak ada satupun yang bisa jatuhkan kita. Gak bisa. Kenapa? Tuhan jauh lebih kuat dari segala apapun yang kita pikir paling kuat di dunia ini. Permasalahankah apapun yang kita alami, gak akan sanggup menurunkan kita karena tangan Tuhan menopang. Petrus pun dengan hal yang sama. Begitu Tuhan ambil tangannya, dia gak jadi tenggelam. Karena tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang. Kita belajar untuk belajar melihat bagaimana murid-muridnya mengalami Tuhan. Bukan hanya melihat loh ya. Kalau kita cuma melihat, ini murid-murid yang 12 ini melihat 5.000 orang dikasih makan sama 5 roti 2 ikan. Apa kurang mujizat itu terjadi? Di depan mata mereka, mereka sendiri turut bagian untuk membagikan roti yang 5 ini jadi 12 bakul sisanya. Mereka melihat masuk di dalam pelayanan itu juga. Tapi lihat pada waktu dia di tengah laut, ketakutannya seperti itu. Sampai ingat Tuhan sama setan aja lebih ingat setan daripada Tuhan. Ya kan? Lebih fokusnya sama setan daripada Tuhan. Itulah yang kita harus belajar bahwa jangan sampai kita itu lebih membesarkan setan, problem gitu kan. Daripada membesarkan Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan,
kita ini lebih yakin sama Tuhan. Karena pengalaman. Ngalami Tuhannya, bukan melihat mujizatnya saja. Oleh sebab itu jangan sampai kita juga datang ke gereja atau cari Tuhan hanya untuk mujizatnya Tuhan. 5.000 orang gak disuruh ikut. Disuruh pulang sama Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu. Dan 5.000 orang ini nantinya nyari Tuhan lagi di seberang. Kenapa? Tuhan katakan, kamu cari aku karena perutmu kenyang. Jadi orang itu nyari Tuhan bukan pengen ngalami pengalaman bersama Tuhan, tetapi karena berkatnya. Enak kemarin makan roti sama ikan bakar. Berkatnya itu yang dikejar. Oleh sebab itu jangan datang Tuhan karena apa? Oh saya mau cari kesembuhan. Oh saya mau cari berkat. Kalau saya datang ke gereja, usaha saya maju. Lancar semuanya, lancar jaya. Betul Tuhan bisa berkati. Betul Tuhan bisa kasih kesembuhan. Tapi itu jangan dikejar. Karena itu adalah bonus aja. Saya pengen tanya. Waktu Lazarus dipanggil keluar waktu dia sudah mati 4 hari. Dia jadi mati gak? Jadi mati gak kira-kira? Tidak jadi mati. Siapa yang setuju tidak jadi mati? Mati gak? Mati. Waktu itu memang dia bangkit. Tapi mati lagi gak? Mati. Lazarus ini dia dapatkan mujizat. Tapi keselamatan itu bukan karena dia menerima mujizat dia bangkit dari mati. Tetapi karena dia bersekutu dengan Tuhan. Dia memiliki Kristusnya. Walaupun dia mati lagi tapi dia hidup. Ini yang kita perlu fokuskan sebagai orang percaya. Jangan cuma cari bonusnya Tuhan. Beli mobil Tesla, wah, hadiah sepeda motor. Nah, datang ke showroom Tesla. Saya mau beli motornya aja. Saya nggak mau Teslanya, saya mau motornya aja. Ya nggak bisa. Kenapa? Ini hadiahnya. Kalau kamu beli Tesla dapat ini. Jangan dikejar ini motornya. Ini cuma bonus. Kamu beli Tesla tak kasih. Kalau kita dapatkan Tuhan, lengkap udah. Kesembuhan kita dapat, berkat kita dapat. Itu kan cuma bonus. Jangan dikejar bonusnya. Kejarlah Tuhannya. Karena Tuhan itu yang memiliki segala bonusnya ini. Kalau kita dapat Tuhan, seluruhnya kita dapat. Oleh sebab itu mari kita belajar fokus kepada Tuhannya. Makanya saya bilang bahwa attitude ini penting banget. Sikap kita. Kita mau bicara apapun kalau sikap kita, cara berpikir kita, attitude kita nggak benar, kita nggak akan bisa jadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Karena sikap kita salah. Kalau kita mengejar cuma berkatnya Tuhan, kita mengabaikan Tuhannya sendiri. 5.000 orang ini kenapa Tuhan tuh gak excited? Banyak loh, 5.000 orang belum anak-anak dan perempuan. Gak dihitung, itu mungkin 20.000 orang, 15.000 orang, saya gak tahu berapa orang itu yang punya anak berapa gitu kan waktu itu. Mungkin juga nggak KB gitu kan, anaknya 5, 6 gitu kan, banyak belerot gitu ikut. Banyak sekali orang. Tetapi Tuhan nggak begitu excited. Kenapa? Karena mereka datang hanya untuk berkat. Oleh sebab itu disuruh pulang. Pulang. Karena kamu kejar cuma berkatnya. Nah 12 ini yang melayani bersama Tuhan, jangan sampai miss. Kita adalah bilangan orang yang dikasih oleh Tuhan, dikasih kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang pengertian kita bisa salah. Tapi tanyalah Tuhan. Seringkali apa yang kita mengerti
Ternyata ini bukan dari Tuhan. Ternyata apa yang Tuhan kasih itu tidak seindah apa yang kita bayangkan. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang permasalahan itu diizinkan oleh Tuhan loh. Betul nggak? Siapa yang setuju permasalahan datang dari Tuhan? Siapa yang mau dapat permasalahan? Nggak mau ya. Kita nggak perlu minta permasalahan. Tetapi kalau permasalahan itu datang dalam hidup kita, jangan kita menjadi tenggelam dalam masalah. Karena seringkali masalah itu diberikan oleh Tuhan untuk melatih kita menjadi tentara yang kuat. Ada quote berkata gini, permasalahan yang besar itu bukan diberikan kepada tentara yang kuat, tetapi tentara yang kuat itu jadi seperti itu karena permasalahan yang besar. Jadi masalah yang besar itu membuat kita jadi tentara yang kuat. Bukan karena tentara kuat kemudian dikasih permasalahan besar, bukan begitu. Tuhan pakai permasalahan yang kita hadapi supaya kita makin kuat di hadapan Tuhan. Karena pada waktu masalah itu datang, Tuhan ini beserta kita, Tuhan yang ngatasi. Masalah terbesar dari bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir adalah Laut Merah kan. Tapi itu menjadi satu kesaksian yang terbesar juga bagi bangsa Israel. Bagaimana dia melihat kebesaran Tuhan. Itu menjadi satu kesaksian yang besar. Seringkali permasalahan yang kita hadapi yang besar ini menjadi satu kesaksian kita yang besar. Karena Tuhan menyatakan kuasanya melalui permasalahan itu. Bagaimana Daud bisa jadi raja karena dia ketemu masalah besar yang semua orang Israel takut, yaitu Goliat. Itu menjadi satu kesaksian titik tolak dia jadi raja. Nah, ini sebenarnya ada gambarnya yang saya ingin perlihatkan. Nah, attitude, sikap perilaku. Tuhan kan sering memberikan kita contoh sebagai singa. Dan dia sendiri dipanggil sebagai singa Yehuda. Attitude daripada singa itu bukan dibilang raja hutan, bukan dia itu binatang paling besar. Singa itu binatang yang lebih besar juga banyak. Gajah lebih besar, jerapah lebih tinggi. Ada binatang lain mungkin lebih pintar dari dia. Singa jadi raja hutan bukan karena dia lebih hebat, lebih gede, lebih tinggi, lebih pintar. Bukan karena itu. Tapi karena attitude-nya dia. Nah, gambar berikutnya boleh ditayangkan. Ini singa ketemu gajah yang lebih gede, berapa kalinya badannya dia lebih kuat daripada singa. Tapi buat singa di pandangan dia, gajah adalah makanan siang. Lunch buat dia. Big lunch buat dia. Attitude ini yang membuat dia gak takut lihat gajah. Sikap ini yang kita perlu belajar dari contoh singa ini. Untuk kita melihat masalah, bukan lihat gajah loh ya. Buat kita ya gajah ya menyeramkan juga itu. Tapi maksud saya, kalau kita lihat masalah, lihatlah sebagai seekor singa yang melihat gajah. Dia lebih kuat, lebih besar, tetapi buat dia ini adalah makan besar dia. Kita ini hebat, tapi karena ada Tuhan yang hebat. Itulah yang membuat kita berani. Sikap inilah, kita ini pede karena percaya Dia. Masalah segede apapun, kalau Tuhan izinkan, kita bisa taklukkan. Buat seekor singa, dia bisa fight sampai akhir kalau dia udah mulai. Dia udah mulai kejar gajah itu, sampai habis dia gak akan lari. Kelompok ini adalah kelompok singa yang telah menaklukkan seekor gajah. Jadi makanan besar buat mereka. Sikap kita sebagai orang percaya pun harus seperti itu terhadap masalah. Jangan sampai kita punya mental yang gemoy gitu ya. Yang empuk.
yang gampang menyerah, yang gampang menjadi sikap yang cengeng. Saya nggak tahu di situasi sekarang ini bagaimana kita ya terutama sebagai orang tua yang ngajarin anak-anak. Saya belajar untuk ngajarin anak-anak saya untuk tidak punya sikap yang cengeng. Seringkali kita melihat bahwa orang tua mengajarkan pada waktu anaknya jatuh. Seringkali kita ya kayaknya sih sayang sama anaknya. Kemudian dia berkata gini sama anaknya, aduh kamu jatuh, aduh kasihannya kamu sakit ya. Kira-kira anaknya gimana reaksinya? Nangis. Saya enggak begitu. Anak saya jatuh, saya bilang gini, wah Niko hebat nggak nangis. Wah hebat, nggak sakit kan? Itu yang saya lakukan buat anak saya. Anaknya langsung, iya nggak sakit. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu power. Kalau kita ngomong, aduh sakit ya, aduh kasihan kamu, nangis anak itu. Yang gak sakit pun jadi sakit. Karena dia dengar sakit, dia ingat sakit, dia rasa sakit. Kalau kita bilang, kamu hebat, kamu gak sakit kan? Nanyanya begitu. Kalau kita nawarin makanan juga gak mau kan? Gak mau orang. Kalau nawarin, mau gak mau dia. Makanya kalau nawarin juga hati-hati. Enggak. Harus bagi-bagi kalau itu. Nanti kebanyakan juga gak bagus ya. Kalau kita ngajarin anak kita seperti itu mentalnya jadi mental cengeng. Jatuh sedikit dia nangis. Tapi kalau kita encourage dia gak akan cengeng. Dia akan fight, dia akan lakukan yang terbaik. Dia gak akan mengeluh banyak. Kalau kita ajarin anaknya gini, begitu kita jatuh, kesandung jatuh, langsung kita gini, ini lantainya jahat. Sepertinya kita sayang sama anak, tetapi ngajarin apa sih sama anak kalau begitu? Menyalahkan orang lain kalau ada masalah. Itu pun hati-hati. Kita akan mengajarin anak kita untuk dia akan selalu blaming others. Iya ini salahnya dia, salahnya itu, salahnya situasi, salahnya keadaan. Seluruh dunia salah kecuali saya. Itu yang kita ajarkan. Oleh sebab itu encouragement ini penting. Ajarin dia mental, jangan mental cengeng. Kemudian kita juga harus ngajarkan bahwa dia juga harus bisa fight. Kalau ada masalah gak apa-apa. Ulangan jelek, wah. Kalau ulangan jelek gimana ibu-ibu, anak-anaknya? Dasar kamu, nggak belajar ya, main game aja terus. Wah, itu nggak membuat dia jadi semangat. Kadang-kadang kita mungkin perlu duduk. Masalahnya apa? Kamu mungkin kurang bisa belajar ya. Atau perlu apa? Tanya, ngobrol, encourage dia. Oke, kamu sekarang gagal, tapi kamu bisa. Yuk, mami berdoa buat kamu. Support dia supaya dia ada semangat belajar lebih sungguh. Ini yang harus kita bangkitkan dari generasi muda ini. Karena attitude ini kalau nggak dibangun, maaf kata saya beberapa kali bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal, orang tuanya juga bahkan juga udah kenal dengan baik. Tapi anaknya ketemu di jalan pun nggak nyapa. Saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Nggak nyapa, kalau ketemu juga menghindar. Kalau bisa nggak, udah lihat begini dia bisa belok kemana gitu. Ini saya nggak tahu, itu kan satu attitude betul nggak? Kalau kita nggak bisa mendidik anak kita dengan benar, bagaimana kita bisa bicara Tuhan itu baik? Apalagi dengan sikap yang ada loh, saya pernah lihat. Anak yang begitu kurang ajar loh. Teman papa mamanya bertamu ke rumahnya, dia buka pintu, sendalnya dibuka, sendalnya buka. Wah, sikap yang sangat-sangat tidak sopan bagi kita loh ya orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu jangan belajar semuanya dari negara barat juga. Kita punya budaya yang bagus. Pertahankanlah. Saya juga mengajak teman-teman yang anaknya mungkin juga gaulnya udah kayak orang bule. Tapi tradisi Indonesia ini jangan hilang. Sopan santun kepada orang tua. Orang bule sih gak apa-apa manggil bapaknya juga pakai nama. Kalau saya sih gak mau lah.
Manggil kakeknya juga dengan mama, jangan deh. Karena sopan santun tuh penting, attitude itu penting. Jangan petatang-petenteng, kaki diangkat di atas meja, aduh. Itulah yang kita harus belajar. Bagaimana kita belajar mengenai Tuhan, kita juga harus refleksikan kepada sesama. Bukan kita ngomong sama Tuhan aja, tapi kita ngomong juga kepada sesama. Inilah salib. Kita mengasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita juga harus menunjukkan kepada hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita punya sikap hormat kepada orang tua, mengasihi mereka, bagaimana kita berkomunikasi. Kadang-kadang ditanya juga nggak jawab. Wah, itu sulit. Kalau buat saya itu adalah pelayanan yang terbesar. Keluarga adalah pelayanan yang terbesar. Sebelum kita bisa melayani yang lain. Ini pun bukan hal yang mudah. Saya tahu sebagai keluarga, orang tua itu ngajar anak pun nggak mudah. Tapi yang bagi yang muda-muda, ya mudah-mudahan juga nih ada pengantin baru bisa belajar. Karena anak-anak itu jangan pikir kita, ada orang tua berpendapat gini, oh iya anaknya masih kecil, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah besar baru diajar, terlambat. Terlambat, kalau mau ajar anak kecil, jangan udah gede. Kalau udah gede ngelawan dia. Enggak bisa diajar, dia lawan. Setuju ibu-ibu, bapak-bapak? Anak kecil baru mudah diajar. Kalau udah gede ngelawan, apalagi udah dewasa. Wah, papa, mama. Lebih galakan dia daripada papa mamanya. Ajarlah dari kecil. Nanti, benar firman Tuhan. Kalau kita ngajarin anak dari kecil, nanti sampai tuanya nggak nyusahin. Tapi kalau nggak diajarin, susah nanti besar. Menyusahkan bagi orang tua dan menyedihkan. Berikutnya. Seringkali kita dihadapkan dengan ketakutan-ketakutan sehingga kita nggak bisa maju. Nggak bisa berjalan. Once you become fearless, life become limitless. Kalau kita nggak takut ini, takut itu, oh nanti gimana diomongin orang, nanti bagaimana kalau ini nggak terjadi. Kalau takut, banyak takutnya. Oleh sebab itu kita harus berani. Sikap yang berani ini karena Tuhan, sikap yang benar. Sehingga apapun yang dalam hadapan kita kalau diizinkan oleh Tuhan, kita nggak akan takut. Nggak ada mundurnya. Jangan lari dari permasalahan yang kita hadapi. Karena permasalahan yang kita hadapi kalau kita lari, dia akan kejar kita. Yang perlu kita yakinkan adalah Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, gak ada yang bisa lawan kita. Amin.